Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pimpinan FPI Habib Rizik Syihab mengumumkan kepulangannya ke tanah air yang dijadwalkan tiba Selasa pagi pekan depan. Habib Rizik menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya pribadi dan kolega, tanpa campur tangan pemerintah Indonesia sama sekali. Insya Allah, pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Pimpinan FPI Habib Rizik Syihab mengumumkan kepulangannya ke tanah air yang dijadwalkan tiba pada Selasa pagi pekan depan. Hal tersebut disampaikan melalui akun berbagi video YouTube Front TV. Habib Rizik dijadwalkan tiba di tanah air Selasa 10 November pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia telah merencanakan sejumlah kegiatan, diantaranya mengadakan peringatan Maulud Nabi dan menikahkan anak bungsunya. Keluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia, itu Saudia Airlines, yaitu dengan nomor penerbangan SV816. Insya Allah, pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Sejumlah pihak mulai mengkhawatirkan dampak kepulangan Habib Rizik Syihab dari sisi politik, hukum, hingga kesehatan saat pandemi. Kepolisian mengaku akan menyiapkan pengamanan kepulangan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan HRS, ya silakan saja. Kalau memang dia kembali ke Indonesia, tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Sementara pihak BIM menegaskan pihaknya tak pernah melarang kepulangan Habib Rizik, namun tetap menghimbau agar menyelesaikan kasus hukum yang masih menggantung. Kita tidak menghalangi. Soal kasus hukum, persoalan yang berbeda. Seyogianya segera diselesaikan, sehingga lebih clear. Nah, memang ada yang sudah di SP3, tapi ada juga yang belum sampai sekarang. Dan itu tentu menunggu satu kepastian. Sementara itu, kuasa hukum Habib Rizik, Egy Sujana, menyebut ada 2 kasus yang menjerat kliennya, namun semua kasusnya sudah di SP3-kan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan itu sudah SP3. Arti SP3 kan paham dong. Surat penghentian, udah dihentikan ini. Artinya nggak ada proses hukum lagi. Sudah clear. Jadi nanti kita lihat dalam perspektif fakta. Ya, tanggal 10 tiba di sini, ada ganjalankah, ada apa, atau BIN dengan hormat, apakah kejujurannya bisa dipertaruhkan, gitu? Bisa aja kan, ada hambatan-hambatan lain. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran membludaknya penjemput Habib Rizik di bandara saat pandemi seperti saat ini? Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menyebut kekhawatiran yang disampaikan tidaklah berdasar. Karena di waktu yang bersamaan, pemerintah juga memberi lampu hijau dilaksanakannya pilkada serentak di 270 daerah. Ini orang-orang yang dulu juga kan ketika 212 dia khawatir. Kemudian ketika mau reuni dia khawatir terjadi sesuatu. Mau reuni kedua khawatir lagi. Jadi khawatir yang tidak
masuk akal sebetulnya. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan ya atas kepulangan beliau. Jadi urusan dengan pandemi itu kok pilkada 273 nggak khawatir kalau itu menimbulkan pandemi tetap berjalan. Nah, sedangkan hanya untuk menjemput kemudian dikhawatirkan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak pernah menghalangi Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab untuk pulang ke tanah air. Ia juga mengimbau pendukung Rizik untuk tertib dan menjaga protokol kesehatan saat menyambut kepulangan Ketua FPI itu. Pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Begitu. Kalau yang buat kerusuhan, kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib. Karena pemerintah sekarang sedang dalam kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai vaksin sementara sebelum datang vaksin yang sesungguhnya, maka protokol kesehatan supaya dipatuhi agar tidak saling memudorotkan. Kalau dalam hukum fikih itu namanya la dororo wala diror. Jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi Anda jaga, orang lain jaga. Silakan. Akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang, ya kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah menghalangi. Bahwa dia terhalang pulang, itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu salah. Itu aja. Dan sekarang udah selesai, ya pulang aja.